Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Hanifah dari jurusan Teknik Industri. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang potensial elektroda standar dan persamaan norm. Oke, langsung saja. Potensial elektroda standar atau yang disimbolkan dengan E0 itu merupakan potensial elektroda yang diukur dengan menggunakan elektroda standar. Atau lebih jelasnya, nilai selisih dari potensial sel yang dihasilkan akibat adanya perbedaan rapatan muatan di katode dan anode yang menyebabkan adanya beda potensial listrik, sehingga terjadi aliran elektron pada keadaan yang diukur di suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nilai potensial elektroda standar tidak dapat berubah karena merupakan nilai tetapan yang didapatkan dari hasil eksperimen tiap unsur sel yang dikondisikan pada keadaan standar, yaitu suhu dan tekanan standar. Jika potensial elektroda standar digambarkan, itu akan seperti ini. Ini merupakan suatu sel. Terus ini merupakan platina yang dihubungkan dengan voltmeter. Lalu sini ada pipa yang akan diisi gas hidrogen dengan tekanan 1 atmosfer. Terus di sini ada satu larutan yang mempunyai konsentrasi H positif 1 molar. Poin-poinnya itu ini ada larutan konsentrasi H positifnya itu harus 1 molar ya. Terus gas yang digunakan itu gas hidrogen. Tekanannya itu 1 atmosfer. Suhunya 25 derajat Celcius. Dan reaksi standar yang digunakan itu reaksi reduksi. Untuk elektroda standar ini dari H positif akan menerima elektron. Dari H positif akan menerima elektron sehingga mengalami reduksi ya, karena menerima elektron dan diberi potensial elektroda itu sebesar 0 volt. E0 terbagi menjadi 2, yaitu E0 reduksi dan E0 oksidasi. E0-nya di sini itu ya yang sebelumnya itu artinya E0 ini potensial elektroda standar. E0 reduksi nilainya sudah ada atau sudah ada datanya. Reduksi, untuk pengertian dari reduksi itu artinya menangkap elektron dan terjadi di katoda. Kedua, E0 oksidasi nilainya sama dengan E0 reduksi, tapi tandanya berlawanan dan reaksinya dibalik. Maksudnya tanda yang berlawanan itu misalnya di data dari E0 reduksinya itu nilainya min 0,4 gitu misalnya. Berarti E0 oksidasinya positif 0,4. Terus reaksinya dibalik. Nanti ada contohnya ya. Maksud dari oksidasinya itu melepaskan elektron dan terjadi di anoda. Nah, untuk informasi tambahan ini, urutan kekuatan reduktor logam bergantung dengan harga E0-nya ya. Semakin rendah harga E0-nya, maka kekuatan reduktornya semakin kuat. Selanjutnya ada urutan kekuatan dan oksidator ion-ion logam akan meningkat seiring dengan semakin besarnya nilai E0 suatu spesies. Terus ini ada data-datanya. Ada contohnya di sini. Misalnya ada E0 Li sama dengan min 3,05 volt. Terus ditanya E0 reduksinya dan E0 oksidasinya itu berapa? Kita jawab aja. E0 reduksinya itu sama aja kayak data yang udah ada gitu. Terus kalau ditanya untuk menjawab E0 oksidasinya itu tinggal dibalik aja tandanya. Ingat cuma tandanya aja. Dari yang negatif ini menjadi positif. Terus kalau ditanya reaksinya bagaimana, kalau untuk yang reduksinya itu ada di data sini ya, sudah diketahui. Nah, ini dia. Oke.
Kita tinggal masukkan, kita tinggal pakai yang itu saja. Terus untuk oksidasinya kita balik tadi yang awalnya seperti ini. Lalu untuk oksidasinya itu seperti ini. Kita tinggal balik aja. Jangan lupa ya, ini penting untuk E0-nya. Jangan sampai terbalik. Kalau reduksi, pakai yang E0 reduksi gitu ya. Selanjutnya, jika untuk E0 besar itu sama dengan reduksi, terjadinya di katoda. Kalau yang E0 kecil itu adalah oksidasi dan terjadinya di anoda. Contohnya, misalnya ada dua, misalnya ada E0Na dan E0Ag. E0Na-nya itu min 2,71 volt, E0Ag-nya itu plus 0,80 volt. Tanya siapa yang reduksi, siapa yang oksidasi. Kita lihat saja, yang besar siapa, yang kecil siapa. Kalau data dari sini tuh yang besar, yang kecil adalah Na, yang besar itu adalah Ag ya. Sudah jelas, kalau yang kecil oksidasi, yang besar itu reduksi. Berarti yang oksidasinya adalah Na dan yang besar, yang reduksinya itu adalah Ag. Selanjutnya ada potensial sel atau yang dilambangkan dengan E0 sel. Itu rumusnya E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi atau E0 besar dikurang E0 kecil. Jika nilai dari E0 selnya itu positif, ya bernilai positif, itu berarti merupakan reaksi spontan. Contoh soalnya, diketahui Zn2 plus tambah 2 elektron jadi Zn dengan E0-nya min 0,76 volt dan Fe2 plus tambah 2 elektron jadi Fe dengan E0-nya itu min 0,44 volt. Tanya, tentukan katoda dan anodanya, lalu B, hitung E0 selnya. Kita jawab dulu ya. Kita jawab yang A-nya dulu. Jika dilihat dari data yang ada gitu ya. Nih, kita lihat E0-nya itu E0 Fe itu lebih besar dari E0 Zn. Maka Fe mengalami reduksi sebagai katoda, Zn mengalami oksidasi sebagai katoda. Lanjut nomor yang B-nya. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Atau E0 Fe dikurang E0 Zn. Kita tinggal masukin datanya saja. Min 0,44 dikurang min 0,76 sama dengan plus sama dengan positif 0,32 volt. Karena nilainya positif, itu berarti reaksi spontan. Lanjut, persamaan Nernst merupakan persamaan yang menyatakan hubungan antara potensial sel dengan potensial sel standar dan kesetimbangan reaksi. Fungsi dari persamaan Nernst ini untuk memprediksi atau menghitung potensial sel dalam suatu sel. Potensial ini merupakan persamaan yang paling penting di bidang elektrokimia. Persamaan ini dinamai dari Walter Nernst, seorang kimiawan fisik asal Jerman yang merumuskan persamaan ini. Oke, untuk mengerti mengenai persamaan Nernst ini, kita harus tahu lebih dahulu mengenai perubahan energi bebas pada keadaan tidak standar. Nah, perubahan energi bebas pada keadaan tidak standar itu delta G sama dengan delta G 0 RT kali RT kali ln Q. Delta G-nya ini min N F SL. Lalu untuk delta G 0-nya ini
min N Fe 0 sel. Lalu bagi kedua sisi dengan min NF. Lalu bagi kedua sisi dengan min NF. Lalu didapatkan E sel sama dengan E0 sel dikurang RT per NF dikali ln Q. Ini kita sudah dapatkan rumus E sel yang pertama. Lalu R di sini itu artinya konstanta gas gitu. Ya. Lalu untuk T-nya itu suhu dalam Kelvin. Untuk N-nya itu jumlah mol elektron yang dipertukarkan dalam reaksi elektrokimia. F-nya itu konstanta Faraday. Kita masukkan nilai-nilai dari masing-masing yang ada di sini. Lalu didapatkan E sel sama dengan E0 sel dikurang 0,0592 per N kali log Q. Nah, kita sudah dapatkan rumus E sel yang kedua. Kita tentu soal aja. Satu, sebuah elektroda seng terendam dalam larutan asam 0,8 molar. Larutan Zn2+ yang dihubungkan oleh jembatan garam ke 1,30 mol larutan Ag+ mengandung elektroda perak. Tentukan tegangan awal sel pada 298 Kelvin. 298 Kelvin. Jawab. Yang pertama itu kita harus cari E0 selnya dulu. E0 sel itu kan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Kita tentukan dulu mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Reduksi itu kan yang E0-nya besar, sedangkan yang untuk oksidasi itu E0-nya yang kecil, yang lebih kecil. Kalau dari data itu yang besarnya adalah Ag+, untuk yang kecilnya itu Zn2+. Jadi kita ketahui reduksinya itu 0,80 dikurang min 0,76. Terdapat E0 selnya itu 1,56 volt. Selanjutnya kita cari nilai dari Q. Q itu konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Produk di sini tuh Zn2+ ya hasilnya itu. Untuk reaktan adalah Ag plusnya. Rumusnya itu, maaf ini harusnya ada pangkat 2-nya ya. Rumusnya itu sudah didapat, kita tinggal masukkan angka-angkanya saja. Didapatkan Q-nya itu 0,47. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus E sel. Rumus E sel yang dipakai di sini itu E0 sel dikurang 0,0592 per N dikali log Q. Kita masukkan saja, lalu ketemu hasilnya adalah 1,57 volt. Nah, segitu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.